nyen Bugis emak diajaranku kolot emak kerletik. Alhamdulillah emak ayeuna tos bisa. Emak bisa ngajaran ke anak emak ayeuna. Sudah memakai makanan yang sudah modern. Ya, kulir tradisional untuk welcome party yang biasa di masyarakat Banten itu kalau sebelumnya dikenal dengan istilah suguhan dewa. Jadi ada kalau di masyarakat di Serang itu ada sumping tanah, ada gembleng atau lambang sari, dan juga ada bugis. Kue Bugis nu asal nanti Banten, nu dibungkus nantina daun. Kue anu tinggalin parati salametan anu mamanis papait jeung salametan nu sanesna misalnya rajab, ruah, mulud. Biasa pakai selatan nu sajana lah. Ieu kue tara tinggalin dina salametan naon bae. Kenapa namanya bugis? Karena memang ini ada hubungannya dengan masyarakat yang ada di Sulawesi. Karena hubungan antara masyarakat Banten dengan masyarakat Sulawesi sebelum masa Kesultanan, bahkan sebelum masa kerajaan Sunda, itu sudah berhubungan masyarakat se-Nusantara, termasuk juga masyarakat-masyarakat yang ada di Sulawesi yang di suku Bugis. Nah, karena di Banten ini untuk menyatukan semua elemen masyarakat yang pernah masuk ke Banten, ini nama-nama itu semuanya diambil sesuai dengan daerah asalnya. Apakah kue Bugis ini di Bugisnya ada? Wallahu a'lam, kita belum ketemu. Tapi kalau kue-kue yang lain seperti bolu koja, terus engkak itu dari Indrapura, sampai sekarang masih di Indrapura, terus di Banten juga ada, terus juga bolu koja di Sumatera Selatan sampai ke Aceh juga masih ada, di Bantennya masih ada. Cuman untuk Bugis ini di daerah asalnya kemungkinan masih ada, karena memang ini makan wajib untuk masyarakat se-Asia Tenggara. Bugis ini adalah dari 3 jenis ini menjadi bagian dari kuliner khas untuk menyambut para tamu-tamu agung. Baik itu ritual-ritual, termasuk juga ritual keagamaan, ritual kemasyarakatan, sampai ritual kenegaraan. Itu 3 jenis ini, 3 jenis makanan ini wajib tersedia.
dari tiga ini diantaranya adalah sumping tanah, terus gembleng, gembleng itu lambang sari, terus Bugis. Nah, Bugis kenapa namanya Bugis? Karena ini untuk membedakan dari jenis makanan yang tiga itu, karena di dalamnya Bugis itu ada istilah inten-inten. Inten-inten itu isi dari Bugis. Kalau Bugis dari ketan, terus dari tepung ketan, terus juga bisa jadi juga dari buah cetik apa ya, pokoknya kayak jagung, terus warnanya hitam kecoklatan, itu dia sama namanya Bugis. Jadi ada, kalau lambang sari itu dari tepung beras, terus kalau sumping itu dari pisang. Di Bugis nu ngaranna enten eta dijieunna tina kalapang mora jeung gula beureum, gula putih, pakai jahe, pakai uyah saeutik, jadinya diolah. Ngolahna mimiti kalapa disangrai, tos keluar minyak, si kalapa eta asupkeun gula beureum, gula putih, pakai uyah saeutik, pakai jahe, jadinya tos aduk, angkat. Bahan nyeun adonan kue Bugis dijieunna tina tepung beas anu pake uyah sacukupna. Terus pakai cai, diaduk, diwarnaan pakai daun suci. Jadinya digalean sampai jadi bahan Bugis. Terus jadinya dicitak, dibuleudan, dieusian ku enten, terus dibungkus ku daun cau, terusna dikukus sampai asam. Bugis ini kenapa menjadi satu bagian elemen untuk proses welcome party? Karena memang semua tamu-tamu di masyarakat pesisir menghadirkan semua dari berbagai elemen suku bangsa, ini harus diberikan jamuan-jamuan istimewa, sehingga di dalamnya itu mengandung nilai-nilai lambang sebuah daerah, termasuk juga sifat dan sifat dan karakter masyarakatnya. Karena di Bugis ketika mau dibikin pola-polanya, itu yang membedakan kalau Bugis itu dengan pupus daun pisang yang masih muda, sementara dua makanan yang lainnya sumping tanah dengan lambang sari ini menggunakan daun yang sudah tua. Kenapa menggunakan pupus? Karena ini lebih halus teksturnya. Karena teksturnya pertama lebih halus, yang kedua ini olasan minyaknya juga harus lebih banyak, karena nanti akan nempel ke ke daun pisang. Santosna dibungkus, dikukus dina kompor atau hau, kepret cai saeutik supaya daunna hejo bae, salila 30 menit, jadinya tingali
upami tos asak angkat beres. Harapan emak barudak zaman kuari barisan nyen Bugis supaya turun temurun ke anak incu jeng supaya kue Bugis ieu tong punah.